Jika di Indonesia, seseorang bisa menjadi kaya dengan memiliki uang triliunan rupiah, maka tidak demikian di Zimbabwe. Karena di negara ini, uang triliunan tidak memiliki arti apa-apa. Pada tahun 2008 dan 2009, Zimbabwe mengalami krisis ekonomi dan hiperinflasi yang sangat hebat. Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran yang mendalam. Dan sebagai akibatnya, nilai mata uang di negara ini menjadi berantakan dan hampir tidak bernilai sama sekali. Saking anjloknya, nilai mata uang di negara ini bisa disebut lebih rendah dibanding tisu toilet. Bayangkan, uang sebanyak 35.000 triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan $1 Amerika. Karena itu, uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur ayam. Bahkan, 100 triliun dolar Zimbabwe disebut tidak cukup untuk membayar ongkos bus untuk 1 pekan. Saking tidak bernilainya mata uang negara ini, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah setempat, sebab tanpa mencetak uang pecahan dengan nominal yang sangat besar, maka masyarakat membutuhkan gerobak khusus untuk membawa uang mereka hanya untuk sekali makan di restoran. Merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan Presiden Robert Mugabe. Dia mengeluarkan kebijakan radikal mengenai distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok yang kronis. Sementara itu, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Akhirnya, terjadilah kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Dan puncaknya, harga bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Nilai mata uang dolar Zimbabwe mulai hancur berantakan pada tahun 2009 silam karena hiperinflasi tersebut. Sejak saat itu, sebagian transaksi sudah dilakukan dalam dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan. Nilai mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga semenjak krisis tersebut. Bahkan, nilai tukar mata uang Zimbabwe menjadi yang terburuk di dunia. Selain Zimbabwe, tercatat ada beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi yang cukup hebat, seperti Jerman, Venezuela, dan bahkan Indonesia. Namun Zimbabwe hingga saat ini belum bisa bangkit dari keterpurukannya.